mungkin agenda hari ini sebagai saksi ahli di Ahli, jangan saksi ahli ya. ahli, ya ahli. Gimana Pak? Mungkin Pak Jenderal. Ya. Jadi kan ini ada seseorang yang dijadikan terlapor ya kan? Dalam suatu peristiwa mereka adalah bisnis dalam satu korporasi lah, perusahaan, antar perusahaan gitu. Jadi peristiwa dilaporkan Agustus 2024. Tapi kalau ditetapkan jadi tersangka tahun 2025. Jadi setelah coba saya pelajari ada kekurang transparansian ya kira-kira gitu, keterbukaan lah. Pelapor juga menyampaikan peristiwanya adalah penipuan penggelapan. Kemudian saya sampaikan penipuan penggelapan itu tidak bisa pasal yang ditujukan dalam satu peristiwa. Kalau penipuan ya penipuan, penggelapan. Penipuan dan penggelapan itu seperti kutub utara dan kutub selatan. Berbeda ya Pak? Satu melawan hukum, satu tidak melawan hukum didapatkannya barang-barang itu kan. Jadi berbeda, tidak bisa pasal 372 dan 378 itu nggak bisa. Kemudian mereka menetapkan tersangka dengan katanya 2 alat bukti. Menentukan 2 alat bukti itu juga tidak gampang. Kalau KUHP yang lama kan pasal 184 hukum acara pidana yang lama itu kan keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, keterangan terdakwa. Keterangan terdakwa terakhir, bukan di depan, ya kan? Nah, kalau 2 alat bukti itu apakah harus ngambil keterangan saksi dan keterangan ahli? Nggak bisa. Jadi harus ada yang lain, keterangan ahli itu berkaitan dengan pemeriksaan forensik nanti, laboratorium forensik. Ya. Kalau mayat kan ada di visum et repertum seperti itu ya. Jadi bukan hal yang mudah. Ya. Nah, saya coba pelajari juga di situ dari pihak penasihat hukumnya terlapor apa yang disampaikan oleh terlapor ini tidak atau belum diakomodir oleh penyidik. Ya, contohnya yang dilaporkan penggelapan masalah uang sekian miliar gitu. Tapi pihak terlapor menyatakan loh, uang sudah dikembalikan dan ada interestnya, disampaikan ada. Nah, ini tidak disampaikan pada saat gelar khusus seperti itu. Jadi memanipulasi bukti lah seperti itu. Itu jangan sampai terjadi karena kalau memanipulasi bukti seperti itu ancaman penyidik sekarang di KUHP yang baru. Itu pasal 23 ayat 7 kena itu di situ. Ya, merintangi, menghalangi penyidikan. Jadi sekarang ini lebih sulit. Penasihat hukum juga punya posisi yang lebih tinggi sekarang. Kalau misalnya tidak pas di berita acara disampaikan keberatan penasihat hukum bisa dan sebagainya. Sehingga bagi saya ini ujian untuk hukum acara pidana yang baru. Jangan main-main dengan hukum acara pidana yang baru seperti itu. Ya, jadi ini saya sampaikan semua. Ya mudah-mudahan penetapan tersangka sekali lagi tidak terlalu mudah hanya mengatakan cukup dengan 2 alat bukti seperti itu. Panggilan sidang untuk perkara pidana nomor 210 B 2026 PNJ KTSL dipersilakan untuk menggunakan ruang sidang 2. Terima kasih. Ya, ini kan masalah keberatan dengan penetapan tersangka. Panggilan sidang untuk Kalau tidak perkara sesuai dengan pidana nomor proses dalam hukum acara pidana ya 338 penetapan tersangka dibatalkan oleh putusan peradilan. Dipersilakan Bagian dari untuk upaya menggunakan paksa ruang tadi. sidang 3. Terima kasih. Meskipun belum sidang ya Pak. Oh iya, sekarang hukum acara pidana yang baru ini lebih rumit, ya. Perhatian. Panggilan Kalau di sidang KUHP untuk lama, perkara perdata tugas nomor penyidik 338 mencari PDP dan di mengumpulkan alat 2026 bukti. PNJ KTSL. Tapi di hukum acara pidana yang baru, Dipersilakan untuk tugas menggunakan penyidik ruang sidang mencari 3. dan mengumpulkan Terima bukti, kasih. nggak pakai alat. Oke, karena bukti sudah masuk alat bukti di hukum acara pidana yang baru. Alat bukti di hukum acara pidana baru sekarang cukup banyak, ada 10. Kalau dulu kan hanya 5. Apa harapan Pak Ogro kepada hakim sendiri nih dengan Ya, hakim harus jeli melihat bahwa semua orang di depan hukum
punya hak yang sama lah. Equality before the law itu artinya tetap dijaga oleh hakim, dan saya yakin ya hakim-hakim sekarang ya memiliki integritas yang cukup tinggi lah. Kalau mendengarkan keterangan dari ahli, baik itu ahli yang perdata, baik ahli yang berdasarkan keterampilan atau pengalaman khusus karena pernah bertugas sebagai bidang penyidikan seperti itu. Pokoknya KUHP, hukum acara pidana yang baru ini luar biasa. Ahli sudah diakomodir di pasal 51 hukum acara pidana, itu yang luar biasa menurut saya. Pak, banyak pengadilan sidang pidana itu lebih banyak memperadilkan penyidik. Nah, melihatnya seperti apa, Pak? Ya, itu kan namanya ada keseimbangan. Forumnya memang tidak harus dilaporkan ke propam. Kalau penyidikan ya, tidak ada, katakan ada sedikit kekeliruan, kealpaan, diingatkan lewat pra peradilan, atau jangan lewat langsung Kompolnas atau Irwasum atau Wasidik. Kalau bisa langsung pra peradilan, itu mekanisme yang terbaik menurut saya. Oh, itu lebih baik ya, Pak? Iya, karena itu yang diatur di hukum acara pidana. Pak, melihat ini Pak, tadi Pak sebagai saksi ahli di dalam persidangan ini seperti apa Pak? Simpulannya Pak? Saya jadi ya membuka wawasan semua lah, baik penasihat dari terlapor, baik dari penasihat hukum juga dari pihak penyidik, baik dari hakim juga mendapat masukan. Hakim kan perlu memperkaya juga ilmu seperti itu. Jadi mudah-mudahan ke depan nanti hukum acara pidana itu bisa dilaksanakan secara murni dan konsekuen ya, sehingga hal-hal yang berkaitan dengan pra peradilan ini mungkin hanya berkaitan dengan suatu kealpaan saja, bukan kesengajaan. Hasil gelar perkara khusus di Wasidik, alat-alat bukti yang digunakan oleh mereka ini hanya ada 2, keterangan saksi dan juga surat. Di dalam keterangan saksi sangat jelas saksi dari mereka yang menguntungkan yang dipakai, jadi saksi dari terlapor atau tersangka tidak dipakai. Kemudian selanjutnya surat-surat atau dokumen bukti yang menyatakan bahwa ini utang piutang itu sudah dilunasi senilai 12,5 miliar melalui inovasi saham dan 2 miliar 500 ya, 2,5 miliar melalui pembayaran cash, serta bunganya 3 miliar itu tidak dimasukkan di dalam alat bukti, sehingga kalau orang ya melihat dari labju atau laporan penetapan tersangka pasti akan menetapkan saudara Yosef sebagai tersangka karena jelas alat-alat bukti yang meringankan atau alat-alat bukti pembayaran telah lunas tersebut tidak dicantumkan. Jadi itu. Kemudian yang ketiga teman-teman, ini tentunya adalah salah atau error in persona, salah alamat ketika seorang Yosef ini dikriminalkan atau dijadikan tersangka. Karena apa? Bahwa Yosef ini adalah penjamin, jadi penjamin dari sebuah perusahaan yang meminjam uang di perusahaannya HS ya, di perusahaannya HS. Dan tentunya sebagai seorang penjamin ya, tidak bisa dipidanakan apalagi menjadi tersangka. Jadi salah alamat. Sebenarnya utang piutang korporasi dijadikan utang piutang individu oleh penyidik. Jadi penyidik saya pikir berlaku atau bertindak tidak profesional. Bang, harusnya ini utang piutang ke sistem keperdataan ya Bang, ya. Bukan pidana ya Bang. Mungkin bisa dijelaskan? Ya benar sekali, kalau kita lihat ini ranah perdata ya, utang piutang yang sudah selesai maka dilanjutkan ke ranah pidana. Makanya kita berharap penyidik harus profesional melihat perkara ini. Apakah ini perkara ranah perdata atau ranah pidana? Nah, bagaimana kita dengar di persidangan tadi, kalau ranah perdata yang sudah selesai dimasukkan ranah pidana diusut, ini sama saja dengan kriminalisasi kata ahli kan gitu. Jadi yang kita khawatirkan seperti itu. Berarti Pak Ugroseno sendiri menguatkan dalil terkait. Betul. Jadi, ya, para ahli yang kita hadirkan tadi menguatkan dalil-dalil dari kita. Pertama dari Pak Ugroseno yang mengatakan ketika ya proses penyidikan atau proses penetapan tersangka itu sudah ada gelar perkara khusus di Mabes atau Karo Wasidik ya, harusnya mereka menaati rekomendasi-rekomendasi dan tidak istilahnya nyelonong sendiri untuk menyampaikan berkas itu ke kejaksaan.
ini yang dilanggar oleh mereka dan mereka tidak taat terhadap prosedur atau SOP yang ada di kepolisian melalui Perkapolri. Kemudian dari Dr. Erwin juga tadi menyatakan bahwa ini sebenarnya utang piutang, ya. Kalaupun baru sebagian dibayarkan, ya itu sudah masuk ranah perdata. Apalagi sudah dibayarkan semuanya, apalagi sudah lunas, bahkan bunganya sudah dibayarkan. Harusnya ini sudah menggugurkan dari utang piutang itu sendiri. Dan juga tentunya Dr. Alvitra juga menyampaikan bahwa ini tidak ada niat jahat, mens rea dari tindak pidana tersendiri, karena penjamin sudah mempunyai niat baik menjaminkan asetnya dan membayarkan uang dari pinjaman tersebut. Berarti terdakwa sendiri harus dibebaskan ya, Bang? Harus dibebaskan karena penetapan tersangka tidak sah. Ya. Oke. Ya, Bang, sedikit apa dasarnya penyidik menetapkan Bapak ini sebagai tersangka? Ya. Karena kan bukti sudah ada. Apakah bukti itu menyusul atau muncul di belakangan sebelum penyidikan atau bagaimana? Ya. Sehingga keputusan dibuat data baru atau novum baru muncul ke Ya. depan. Bang, boleh ke sini, Bang? Lanjutan lagi, Bang. Gini Bang, nah Di dalam jawaban Prapit maupun Duplik yang disampaikan oleh penyidik atau termohon, ya hanya ada dua alat bukti yang mereka jadikan dasar untuk penetapan tersangka. Pertama adalah keterangan saksi, tetapi di situ mereka hanya menyebutkan kami sudah menghadirkan 16 saksi, ya. Kemudian yang kedua terkait dengan surat mereka menyampaikan bahwa selain surat-surat yang sudah disita tentunya dijadikan alat bukti, mereka juga menghadirkan ahli pidana maupun ahli perdata. Tapi teman-teman semuanya yang perlu kita garis bawahi, ya, pertama adanya gelar khusus atau gelar perkara khusus di Karwasidik atau di Biro Wasidik Mabes Polri yang menyatakan perlu pendalaman karena belum cukup alat bukti penetapan tersangka. Harusnya penyidik secara eksplisit, ya, dan secara sadar harusnya menyatakan bahwa memang belum cukup alat bukti, gitu. Ketika belum cukup alat bukti, teman-teman harusnya tahu bahwa ketika penetapan dua alat buktinya belum cukup, ya penetapan tersangkanya tidak memenuhi syarat, gitu. Nah kemudian mereka menghadirkan saksi ahli pidana maupun perdata itu setelah penetapan tersangka, gitu. Harusnya dihadirkan sebelum, dan itu bisa dijadikan sebagai alat bukti, kan gitu. Dihadirkan setelah. Ini tentunya tidak dihitung, gitu, sebagai alat bukti dalam penetapan tersangka tersebut. Oke. Bang, terakhir Bang, harapan Abang sebagai tim kuasa hukum aja Bang dalam kasus ini Bang. Ya sudah barang tentu harapan kita kalau pra peradilan ya dikoreksi dong untuk penetapan tersangkanya. Ya. Jadi harapan kita ya penetapan tersangka dibatalkan, dikeluarkan SP3 atas perintah hakim. Oke.